Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV. Seperti biasa, kita akan hadirkan tema-tema yang menarik dan memang bombastis di tahun 2022 menjelang 2024 ini bersama tokoh-tokoh pemuda, eksponen pemuda Indonesia. Hadir di studio EGTV, kita sapa satu persatu. Sebelah kanan ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Aksanul Haq atau biasa disapa Bung Tatang. Selamat malam Bung Tatang. Selamat malam Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Suawi atau biasa dipanggil Cawi. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke pemirsa GTV. Jadi di tahun 2022 ini koruptor memang makin bergila. Terutama di sektor BUMN dan finansial. Banyak para koruptor ini sudah mungkin melakukan metamorfosis, melakukan hal-hal gila untuk merampok duit negara. Aparat-aparat penegak hukum juga kelihatannya sangat tutup mata atau mungkin dipilah-pilah para koruptor ini. Dari data ICW 2016 sampai 2021 ada 47,67 triliun yang dikorupsi, ada 119 kasus. Dengan 340 tersangka, jadi kita memang akan membedah ini nih satu persatu kasus-kasus koruptor atau mega koruptor di bangsa ini. Jadi langsung saja nih tanpa berpanjang lebar. Kita ke Bung Tatang dulu, silakan Bung Tatang tanggapannya. Terima kasih Mas Gun. Pertama-tama yang perlu kita dan saya akan coba sampaikan bahwa korupsi di negara berkembang pada dasarnya itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu kategori korupsi yang dianggap biasa atau recehan. Ini dilakukan pada umumnya negara berkembang itu oleh birokrat bawahan. Korupsi kecil-kecilan atau kita sebut korupsi ecek-ecek lah. Nah, ini dikenal dengan petty corruption. Yang kedua itu korupsi yang dilakukan oleh birokrat yang high level, birokrat tingkat tinggi. Ini korupsi besar-besaran, ya bernilai ratusan juta, miliaran bahkan triliunan. Itu kita kenal dengan grand corruption. Nah, pada dasarnya korupsi yang biasa maupun besar ini, sesungguhnya korupsi itu dimanapun adanya, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia ini, dalam pasca reformasi, karena itu juga amanat reformasi, yaitu mengikis habis KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini harus diberantas karena merusak sendi-sendi moral bangsa, kemudian meremehkan hukum kita, juga membuat ekonomi biaya tinggi, dan yang terpenting lagi, ini persoalan dari tahun ke tahun, persoalan klasik di negara berkembang termasuk di Indonesia, ini menambah jurang kemiskinan rakyat yang ada. Ini faktor-faktor ini sangat berbahaya jika korupsi itu terus kita biarkan. Nah, ada lagi yang terakhir, karena ini sangat destruktif sifatnya. Ini korupsi yang melibatkan negara dan korporasi. Ini yang kita kenal dengan state capture corruption. Ini menyebabkan tersandranya negara oleh kepentingan korporatokrasi, sehingga negara bangsa itu menjadi pelayan bagi korporasi-korporasi tersebut. Apalagi korporasi itu adalah korporasi asing atau aseng, kalau istilah yang sering pada umumnya kita kenal. Ini yang sangat membahayakan. Ini dilakukan oleh segelintir elit-elit kekuasaan yang sedang berada di dalam pemerintahan yang
yang sedang memegang kekuasaan di mana negara bangsa itu ada. Jadi dilakukan oleh segelintir elit itu yang mereka ini tunduk patuh dan menghamba pada kepentingan korporatokrasi itu. Tanpa dia sadari, dia melakukan korupsi pada sektoralnya di jabatan pemerintahan yang ada, itu seolah-olah sudah melaksanakan kepentingan pembangunan perekonomian yang ada untuk kepentingan bangsa. Tetapi yang sebenarnya yang diuntungkan adalah korporasi-korporasi tersebut. Ini yang sangat membahayakan. Sehingga kita kenal negara bangsa dalam keadaan keterasingan, terasing, tidak berdaulat, kehilangan jati diri bangsa. Kembali kepada persoalan korupsi yang ada saat ini. Kita ketahui di BUMN khususnya, ini terjadi korupsi besar-besaran atau grand corruption. Pertama itu terjadi, ya kita ketahui Kejaksaan Agung itu sudah menyatakan ada 4 tersangka di Wika Beton. Ya, itu korupsi 2,5 triliun lebih terjadi di sana. Terus itu dikemukakan bulan Juli, ya, bulan 26 Juli kalau nggak salah. Tapi sebelumnya tanggal 18 Juli itu Kejaksaan Agung juga sudah membuka itu kasus korupsi di Krakatau Steel, kasus korupsi pembangunan di sana. Itu tanggal 18 Juli. Dan sebelumnya lagi Maret 2022 itu terjadi lagi dan dibuka oleh Kejaksaan Agung korupsi di Garuda. Korupsi tentang pengadaan pesawat dan mesin. Ini berlangsung terus dari 2011 hingga 2021. Ini luar biasa korupsi-korupsi yang ada di BUMN ini. Nah, ini dibutuhkan kinerja dari Menteri BUMN sehingga yang betul-betul fokus dalam mengantisipasi sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Ini sangat membahayakan. Kemudian kita dikagetkan lagi oleh berita akhir-akhir ini, yaitu ada korupsi 300 triliun di PT Taspen. Di sana dilakukan oleh dirutnya langsung. Ini yang diinvestasikan, kemudian cashbacknya itu digunakan. Katanya untuk biaya capres, katanya. Ini dikemukakan oleh seorang lawyer, pengacara yang kita kenal sangat berani untuk mengungkap kasus yang ada di kepolisian, Mabes Polri, yang Ferdi Sambo. Tentunya seorang pengacara membuat pernyataan ke publik itu tidak begitu aja. Artinya dengan berdasarkan fakta-fakta dan data yang dia peroleh. Maka sebaiknya Erick Thohir ini, Menteri BUMN itu harus diperiksa. Bahkan juga kalau perlu pengacara tersebut untuk mengcompare. Karena beliau juga, Komarudin Simanjuntak ini siap untuk itu. Dia katakan saya siap karena syarat dengan data dan fakta. Seperti itu sementara. Ya. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang PT Taspen dan dana capres. Ya, harus kita bongkar tuh. Oke. Ya. Jadi kita ke Bung Tobias. Jadi apa yang disampaikan Bung Tatang itu untuk membedah. Hampir tiap tahun itu para BUMN itu melakukan korupsi. Dan memang kejahatan korupsi ini memang apa ya? Sepertinya dipelihara terus tanpa ada penjagaan yang ketat dari para komisaris itu. Pengawasannya itu tidak melekat. Jadi dari BRI yang tertinggi aja tuh ya digunakan tadi. Dulu pada episode yang lalu kan pernah kita sebutkan beberapa kepala cabang ya melakukan tadi pengucuran dana-dana kredit fiktif dan yang lain-lain. Dan hampir seluruh kepala cabang melakukan seperti itu. Melihat fenomena seperti itu gimana ini negara ini? Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak mengenai hari-hari ini banyak korupsi yang tadi sudah disampaikan sama
Bang Tatang, khususnya di BUMN ya, saya simak dulu bahwa terkadang ini korupsi ini sudah menjadi darah daging dalam arti bahwa terkadang negara juga menganggap ini sepele karena mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam tubuh mereka, yaitu mengenai kepentingan politik atau kepentingan yang lain-lain. Nah, ini berbahaya sekali kalau sudah masuk dalam kepentingan politik. Kalau sudah masuk dalam kepentingan politik berarti ada sesuatu yang hutang budi. Nah, kalau terjadi hutang budi seperti ini, ya itu akan terjadi bahwa ya negara membiarkan atau ada sesuatu kolaborasi antara yang hutang budi itu kepada pemerintah. Nah, ini yang berbahaya. Akhirnya ya lebih dalam terus korupsi ini. Karena ya kita lihat bahwa kita cerna bahwa ya seperti itu. Misalnya kita kasih contoh misalnya dalam hubungan kampanye nasional atau mengenai pilpres. Nah, itu kan pasti kan ada orang-orang yang memang punya rasa terpanggil untuk membiayai seseorang presiden. Nah, itu berbahaya di saat nanti misalnya Pak Presiden yang terpilih jadi, ya itu kan pasti kan akan ada hutang budi. Itu sudah wajar. Tetapi langkah-langkah yang kita lihat di sini kalau memang itu sesuai dengan mekanisme yang ada, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau melanggar aturan, terobos aturan, nah itu berbahaya sekali. Nah, misalnya kita kasih contoh yang tadi sudah disampaikan sama kawan kita bahwa yang di Taspen, contoh ya PT Taspen itu 300 triliun. Nah, kalau yang kita melihat bahwa pengacara yang dari PT Taspen itu, dia mengatakan bahwa dari audit BPK itu tidak ada masalah, investasi yang mereka berikan itu sangat wajar. Itu menurut ini pengacara bahwa tidak ada masalah. BPK sudah kasih keluar surat bahwa itu tidak ada temuan. Nah, ada 2 langkah yang dikatakan sama BPK bahwa hanya memberikan petunjuk-petunjuk di saat langkah-langkah yang salah dari PT Taspen. Ada 2 kalau nggak salah, yang saya tadi tahu tuh bahwa itu 2. Nah, terlepas dari 300 triliun itu, kalau memang mereka pakai untuk investasi buat kemajuan PT Taspen, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah di sini cashback-nya. Nah, kalau cashback-nya itu masuk ke pribadi, bukan masuk ke kas negara, nah itu yang saya bilang, itu akan menghancurkan uang negara dari awal itu kecil sampai nyungsep. Nah, mungkin itu seperti itu. Mas Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias. Kita langsung ke Bung Awi atau Cawi nih. Jadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Bung Tatang dan Bung Tobias. Cuman metamorfosis para koruptor atau korupsi menjelang 2024 ini makin canggih. Jadi penegak hukum aja hanya dari sekian ratus yang disebutkan ICW, paling hanya hitungan jari termasuk KPK. Jadi melihat fenomena koruptor yang memang sudah semakin canggih, gimana seharusnya negara melakukan pengawasan dan tindakan lebih lanjut terhadap para koruptor di BUMN ini? Silakan Bung Awi. Ya, sesungguhnya penegakan hukum di Indonesia ini masih masuk kategori tebang pilih, pilih tebang. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi orang yang sekarang banyak ditangkap sebagai koruptor dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka hanya orang yang uangnya masih kecil, masih hitung miliar lah. Atau yang dikatakan misalnya merugikan negara misalnya, ya itu juga masih terbilang, bisa dibilang masih kecil. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau uangnya sudah triliun, dia sudah bisa beli partai politik, dia sudah bisa beli media massa untuk men-take down berita, dia sudah beli hukum untuk diproduksi di parlemen.
di pemerintah dan seterusnya. Dan ya orang yang duitnya triliun ini kan tidak banyak. Kalau perseorangan ya mungkin ada beberapa orang, tapi kalau kelompok, nah itu sangat luar biasa. Itu. Jadi posisinya itu sesungguhnya koruptor yang sesungguhnya yang sampai dengan saat sekarang ini tidak tersentuh, itu justru koruptor yang duitnya triliunan, yang ngeruknya sangat luar biasa. Nah, yang sekarang dipertontonkan ini kan hitungannya masih kecil-kecil. Miliar, 10 miliar, 5 miliar kan. Kayak gitu. Ini sebenarnya yang terjadi dan menjadi fenomena. Contoh misalnya seperti yang disampaikan tadi soal Taspen misalnya. Itu kan seorang lawyer, pengacara bernama Komarudin menyampaikan itu. Sampai dengan detik ini tidak ada action balasan untuk melaporkan bahwa itu pencemaran nama baik. Tapi juga tidak ada dari aparat penegak hukum untuk menelusuri apakah itu betul atau tidak. Itu contoh. Yang kedua, soal misalnya backingan judi. Beredar di sosial media rame. Entah benar entah tidak fakta itu. Itu kan harus ditelusuri. Konon katanya 1,3 triliun per tahun. Iya kan? Itu hanya dari beberapa tempat. Itu kan sangat luar biasa, triliun. Artinya begitu triliun tidak tersentuh oleh negara ini. Kalau mau ngomong korupsi, ya kan? Tapi kalau misalnya korupsi ratusan juta, beberapa miliar, itu pasti kesentuh. Kenapa? Karena mereka belum bisa beli hukum dan belum bisa beli negara ini. Itu saja inti masalahnya. Nah, kenapa demikian? Orang yang duitnya triliun, negara sama presidennya pun bahkan bisa dibeli. Kenapa? Karena masyarakatnya melalui proses demokratisasi yang ada sekarang, itu sudah masuk pada fase NPWP. Nomor piro, wani piro. Nomor berapa, berani berapa. Ini kemudian menjadi perdebatan yang seolah-olah kita masuk dalam lingkaran setan. Ini sebenarnya fakta yang terjadi. Nah, kembali misalnya terkait dengan pertanyaan Mas Gun soal korupsi di BUMN. Kita hanya mendengar yang 300 triliun, yang cashback ya, apa namanya? Iya. Bagaimana dengan sekian BUMN yang di merger? Apa saja yang dijual? Kemana modalnya? Itu sudah betul-betul diaudit apa belum? Atau jangan-jangan auditnya juga tidak clear misalnya, dalam tanda kutip. Kayak gitu. Nah, atau bagaimana dengan BUMN yang dibangun kemudian dijual ke swasta, alasan merugi dan lain sebagainya. Fee-nya kemana? Nah, saya orang swasta biasanya kenal fee, kalau saya jual rumah misalnya, saya dapat fee. Ini jual BUMN, asetnya triliunan, kemana fee-nya? Yang begini-begini siapa yang menelusuri? Fakta yang beredar di publik, opini yang beredar di publik, benar atau tidak, ini mestinya aparat penegak hukum menelusuri itu. Bahkan presiden bisa perintahkan. Itu benar tidak itu berita itu? Coba ditelusuri. Coba ungkap dengan seterang-terangnya. Begitu Presiden Jokowi mengatakan ungkap dengan seterang-terangnya soal Sambo, kebuka semua kan? Artinya apa? Ini soal goodwill aja, soal kemauan. Ketika pimpinan itu menghendaki, maka mestinya clear. Kayak gitu. Termasuk misalnya dengan soal di BUMN. Ya. Nah, kembali ke soal, kalau misalnya mau dikaitkan dengan Pilpres, sesungguhnya karena sistem demokratisasi kita ini masih pada tahap NPWP tadi, maka potensi duit itu, kalau bukan duit dari luar, yang paling mungkin adalah hot money, uang-uang panas. Judi, narkoba, korupsi, ngumpulkan duit-duit yang antah berantah itu. Seperti itu. Entah itu mau ditaruh di mana, mereka lebih paham lah. Apalagi dengan model sekarang kan, ada apa itu, uang palsu itu apa itu? Cryptocurrency. Tinggal taruh situ, nggak bisa dilacak sama polisi itu. Iya kan?
Ini kan model-model begitu, mereka ini kan sudah canggih semua. Itu Mas Gun. Oke, Cawi, nanti kita akan lebih bahas, bahkan nanti akan menyinggung hukum. Kalau perlu tadi yang seperti Cawi bilang, goodwill. Nah ini kan apakah para presiden kita bermain, nanti akan kita bahas. Lebih panas dan lebih seru lagi. Kita ke Bung Tatang, lanjut Bung Tatang, PT Taspen tadi kan. Jadi Pak Bung Tatang tadi sudah menjelaskan bagaimana modus PT Taspen. Jadi nanti kalau ke arah politik nanti kita ke Cawi. Tapi ke Bung Tatang ini kan fenomena seorang pengacara Komarudin yang melalui istrinya memiliki data yang sangat banyak tentang sosok Dirut Taspen nih Pak ANS Kosasi ya. Jadi dia memiliki istri yang banyak, berani investasi, uang-uang yang disebutkan Komarudin sampai 300 triliun. Tapi seorang Yusril bilang dan BPK tadi yang disebut Kak Tobias juga bilang juga tidak ada temuan. Nah menurut Bung Tatang seperti apa nih antara BPK dan pengacara, lebih percaya mana Bung Tatang? Silakan Bung Tatang. Ya makasih Mas Gun. Maka itu persoalan adanya abuse of power, penyimpangan kekuasaan ini yang dilakukan oleh elit BUMN di Taspen sebanyak 300 triliun, itu kan mengundang prediksi beragam dari publik, dari BPK, bahkan dari BPK sendiri, juga dari beberapa elit-elit politik. Maka untuk itu perlu dibuka biar jelas sejelas-jelasnya. Sekali ini dipanggil, diperiksa lawyer yang membuka, dan beliau ini dalam hal ini Kamarudin Simanjuntak, dan beliau pun bersedia. Bahkan dia menyatakan bahwa lebih cepat lebih baik. Satu, yang kedua Erick Thohir sebagai menteri juga harus bertanggung jawab di sana. Ini menyangkut pengawasan kinerja. Dia sebagai menteri di sektoralnya, dalam ini ke BUMN yang ada. Apa dan bagaimana itu bisa terjadi, apalagi dikatakan uang tersebut ini juga bisa digunakan untuk capres. Ya kan? Nah, ini yang berbahaya karena kita teringat apa kata Mahatma Gandhi bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi tidak mungkin dapat memenuhi untuk keserakahan manusia. Jadi manusia-manusia yang serakah ini, kalau ia menjadi pemimpin, khawatirnya ke depan, apalagi kalau dia nyapres jadi capres, khawatirnya itu yang dilaksanakan sistem satanomik, yaitu ekonomi setan. Ekonomi setan ini segala pemikiran dan kegiatannya itu semata-mata untuk menumpuk harta kekayaan, akumulasi modal. Peraturan, undang-undang, hukum nggak peduli, ditabrak semua. Jadi aji mumpung selama kekuasaan itu ada. Ini bahayanya. Kalau manusia bermental serakah tersebut. Makanya ini harus jelas dana capres mana. Apalagi ini di tahun-tahun politik. Terus diinvestasikan kemana. Jangan sampai juga muncul asumsi atau prediksi publik bahwa Dirut ini hanya objek. Bemper aja di depan. Bahwa ada kekuatan besar lagi yang bermain di belakangnya. Kekuatan mana bisa terjadi yang dibilang grand korupsi negara dengan kolaborasi dengan korporasi tersebut untuk kepentingan politik. Nah ini yang terjadi kan oligarki ekonomi dan juga masuk ke ranah oligarki politik. Ini membahayakan bagi sebuah bangsa dan negara. Untuk itu ini perlu dibuka, diperiksa sejelas-jelasnya. Satu, yang kedua, Erick Thohir ini sebaiknya dia fokus pada kinerjanya. Jangan cawe-cawe seperti kata Pak Fahri Hamzah. Itu keliling muter-muter ke provinsi-provinsi yang ada. Itu untuk apa? Karena
corporate BUMN itu kan ada direksinya masing-masing. Tinggal melakukan pengawasan, kebijakan agar dilaksanakan apabila Jadi, ada. Bung Tatang lebih percaya data Komarudin dibanding BPK yang disebutkan tadi oleh Bung Tobias? Ya pastilah dia seorang pengacara yang paham betul hukum. Tentunya nggak sembarangan juga menyampaikan hal-hal tersebut. Apalagi untuk konsumsi publik. Bahkan dia juga sudah menyurati katanya kan. Juga kepada DPR, menyurati bahkan kepada Presiden, juga kepada Erick Thohir. Tapi tidak ada tanggapan. Ke PT Taspen juga begitu. Akhirnya yang dia katakan, yang kita lihat, dia dengar di video itu bahwa terpaksa saya buka kepada pemilik saham di Taspen ini agar diketahui. Saya mendukung itu. Kenapa? Ini menyangkut keutuhan negara. Kalau itu terjadi 300 triliun di tengah-tengah kesulitan ekonomi sekarang ini, ya kan? Ini sangat membahayakan kedaulatan ekonomi kita, memdaulatan kedaulatan politik, hukum, bahkan pertahanan keamanan. Makanya ini harus diinvestigasi secara hukum. Erick harus diperiksa. Kalau saya seorang Erick, Menteri BUMN, saya akan datangi BPK KPK, periksa saya. Begitu loh. Itu seorang leader. Jangan berkelakuan jadi dealer. Dealer gak berani tampil di depan, selalu mengadakan transaksi di belakang meja. Begitu. Itu yang seorang negarawan, itu yang kita harapkan. Seperti tadi kata kawan kita, Bung Suhawi, bahwa belum ada langkah-langkah untuk menginvestigasi informasi yang diberikan oleh Pak Komarudin Simanjuntak, ini pengacara dari tingkat pemerintah. Begitu loh. Ya, ini lakukan aja sebagai seorang Menteri BUMN. Periksa saya dan juga periksa Komarudin Simanjuntak yang membuka itu agar jelas sejelas-jelasnya di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi buta dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan yang ada. Begitu loh. Ini khawatirnya. Karena terbuai bahwasanya sudah bagus segalanya. Iya kan? Sudah untung BUMN sudah berjalan sebagaimana mestinya. Padahal yang terjadi kebobrokan seperti itu yang merugikan masyarakat sendiri, merugikan rakyat sendiri. Jadi audit BPK yang dibilang tidak ada temuan itu nggak percaya sama sekali, Bung Tatang? Ya, kan tidak ada temuan dalam pengertian, itu kan belum ada pemeriksaan terhadap yang membuka informasi tersebut. Karena si Komarudin Simanjuntak sendiri itu mempunyai data itu. Ya, kalau saya lihat datanya kan pembukuan PT Taspen ya, akhir Desember memang klop dengan angka 300 triliun. Tepatnya dia memiliki aset sampai 306,95 triliun. Ya. 31 Desember 2021, artinya Ya. klop Ya. dengan angka yang disebutkan Komarudin. Ya. Tapi apakah cashback itu untuk dana capres itu gimana itu Bang? Itu dia, ini semua harus dibuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya kepada publik, kepada rakyat. Sehingga kepercayaan rakyat ini kepada pemerintah betul-betul sesuai sebagaimana yang kita harapkan dalam sebuah negara dan bangsa. Menyatunya antara pemimpin dengan yang dipimpin. Karena ide besar, gagasan besar dari Pak Jokowi yang kita lihat beberapa waktu lalu untuk menaikkan perekonomian bangsa ini, bahkan dikatakan bahwa sekarang PDB kita di urutan ke-15, 2030 dia akan naik sampai 7, urutan ke-7, dan 2045 urutan ke-4. Itu sangat baik. Tapi kan harus ditunjang juga dengan kinerja-kinerja para operator-operator menteri di bawahnya. Yang dalam ini kementerian-kementerian strategis, ya Kementerian Ekonomi, BUMN. Nah sekarang terjadi seperti ini. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Keinginan Pak Jokowi itu. Kan kasihan ini. Ya kan? Ada gagasan yang besar, ada harapan yang besar dari seorang pemimpin pemerintahan, tapi jajaran di bawahnya ini beleng-beleng, gagal paham. Maka saya bilang ini perlu diperiksa. Atau kalau memang nggak mampu, ya sebaiknya Erick ini mundur aja. Kalau ingin nyapres, ya udah mundur, siap-siap nyapres. Hubungi aja pemuda banyak.
Kalau nggak bisa nanti hubungi kami siap Oke. bantu. Kita kunci Itu kata lebih mundur baik. Erick Thohir. Kita ke Bung Tobias nih. Jadi tadi sudah ada tanggapan dari Bung Tatang bagaimana dia lebih percaya Komarudin mengenai angka 300 triliun tadi. Tapi memang kalau ngelihat dari pernyataan Dirut ANS Kosasi itu memang per 31 Desember aset total PT Taspen memang 306 triliun. Nah, cashback-cashbacknya hingga isu di video kan bisa membiayai istri satu hari 200 juta. Nah, itu data kalau saya lihat dari video tuh memang mungkin akurat versinya pengacara tuh tinggi. Gimana itu Bung Tobias? Ya sangat wajar Mas Gun. Kalau 300 triliun lebih itu sangat wajar. Dan itu memang di Taspen itu memang sangat wajar karena asetnya kan lebih dari itu. Dan wajar aja kalau memang mereka mutar untuk kepentingan ini kemajuan PT Taspen. Karena itu kan ada di situ kan ada dana-dana pensiunan, ya kan? Habis itu ada dana hari tua, habis itu ada dana kecelakaan, dana kematian. Itu kan semua ada di situ. Dan kalau memang itu dikelola dengan baik, ya sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi yang sampai dengan hari ini dipertanyakan, apakah itu yang BPK sudah audit itu sudah transparan, sudah dibuka ke publik belum? Karena kan ini kan uang rakyat, uang ASN semua yang ada di situ. Nah kalau memang itu tidak transparan, nah itu kan pasti akan tahu jejak uang itu kemana. Nah saya berharap lagi kepada BPK khususnya. Jadi kalau memang sudah disampaikan sama pengacaranya, ya dibuka. Supaya rakyat Indonesia ini tahu. Apalagi yang punya dana yang sudah masukkan sama PT Taspen. Kayak dana kecelakaan, dana hari tua, habis itu dana pensiunan. Itu mereka harus tahu, harus transparan. Nah kalau mereka nggak tahu ya berarti ya celakalah sudah ini. Bilang juga untuk kepentingan mereka yang memang punya satu kepentingan politik itu harus dipertanyakan. Nah kembali lagi ke undang-undang. Kenapa saya tetap bilang undang-undang? Karena undang-undang kita ini nih nggak jelas. Harus bikin protap yang betul-betul untuk mereka-mereka yang maling-maling uang negara ini itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada pembiaraan yang memang udahlah oke lah itu orang-orang kita juga. Nah ini berbahaya. Kayak saya kembali lagi saya bilang kan, saya nggak tahu ini ada hutang budi antara pencapresan atau bukan. Saya nggak tahu tapi ya ini jelas. Kalau memang seorang yang mau capres itu dia dulunya dikasih dana sama yang kasih sumbang, lah pasti akan hutang budi, pasti. Tidak mungkin enggak. Pasti ada hutang budi. Nah, tapi kalau memang itu betul-betul sekalipun hutang budi tapi dia kerjanya benar, dia enggak ada masalah juga. Tapi gini, pertanyaannya kita enggak menurut versi BPK, tapi menurut naluri dan hati nurani Bung Tobias. Kalau saya lihat kan data 2017, 2018 ANZ Kosasi juga dipanggil ke DPR. Terjadi korupsi besar-besaran, bahkan Kejagung sudah menerbitkan surat penyidikan dan Direktur Taspen Life yang mengelola dana aset itu sudah mundur. Jadi kalau ngelihat angka tiba-tiba muncul sampai 300 triliun dan klop dengan aset yang 300 triliun, itu menurut Bung Tobias sendiri, bener nggak akan digunakan itu dengan cashback tadi ke Capres 2024? Ya itu kita kembali lagi kepada ini BPK. Jadi kita harus lihat, BPK harus cerdas melihat ini. Kalau memang ini bola liar, ya harus BPK punya ini komitmen untuk memberantas. Tapi kalau hanya BPK juga main kong kali kong dengan mereka, ya terjadilah seperti ini. Kan sebagai eksponen pemuda kita tahulah bagaimana dirut-dirut BUMN itu ditempatkan secara politis. Begitu juga BPK, orang-orang politis lah yang berdiri di sana. Nah, indikasi kong kali kong atau pemeriksaan ya tahu sama tahu itu kemungkinan dugaannya mungkin ada itu. Gimana itu Bung Tobias? Ya tadi saya bilang kalau memang hanya kong kali kong antara BUMN karena Taspen itu yang saya tahu tuh itulah bisa diperintah sama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Tapi kalau yang kayak Jam Sostek itu kan besar dan itu kan yang taruh di situ tuh rata-rata itu pasti ada dari kepala negara. Kalau yang saya tahu mungkin kalau yang
PT Taspen ini mungkin kecil, tapi pengelola lebih besar itu kan sebetulnya kan jam sostek, lebih gila-gila. Tapi apakah itu sudah dibuka juga kan kita nggak tahu. Masih banyak sebenarnya. Nah, cuma ya sini harus transparan. Transparan dalam arti apa? Di saat kita memang betul-betul mau ini mengelola harta kekayaan BUMN dengan benar, ya harus transparan, terbuka. Yang kita lihat di sini, kenapa saya bilang bukan salahin ini BPK, tapi BPK adalah sebagai corong untuk masyarakat semua lihat bahwa ini transparan. Kalau memang di situ ada temuan, dibilang temuan supaya negara tahu dan yang punya dana itu ya dia akan waspada. Mungkin mereka akan kasih usulan untuk dana ini jangan masuk ke Taspen tapi langsung masuk kas lain. Bisa aja. Tapi kalau lihat seperti ini ya pasti yang punya dana itu dia akan buat satu masukan bahwa takut-takut nanti uang ini dipakai sembarangan ya mendingan uang itu dipindah ke tempat yang lain. Mungkin seperti itu Mas. Oke, Bung Tobias terima kasih. Kita ke Cawi, kita bahas tadi versi goodwill. Jadi dugaan-dugaan mungkin ada tangan-tangan tersembunyi ya di belakang para tadi ya koruptor-koruptor yang memang sudah memiliki backingan besar. Saya tidak menyebut presiden, tapi ada dugaan juga mengarah ke sana karena saya pernah mendengar cerita seorang Kapolda Jawa Barat. Jadi saya tidak sebut nama ya, jadi pada era dia dipanggil oleh Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Presiden pada waktu itu. Jadi ini masih nyambung dengan BUMN. Jadi dia sedang menyidik korupsi kebetulan di PT Telkom. Saya langsung sebut PT Telkom. Dia punya anak dan anak ini sekarang nih swasta nih, anak-anak PT Telkom ini. Tadinya punya PT Telkom. Jadi pada waktu itu ada korupsi data SLI, SLJJ itu hampir triliunan. Bahkan di 2021 itu yang sekarang anaknya ini yang jadi swasta itu ditutup oleh Kominfo karena tidak bayar pajak sampai 447 miliar. Jadi serem kalau saya lihat ini. Jadi ada sosok presiden pada zaman itu melakukan hal tersebut. Silakan tanggapannya Cawi. Ya, bagi saya menarik ketika ada informasi soal penyelewengan di PT Taspen. Pada saat yang bersamaan pemerintah mendorong isu bahwa tidak ada dana pensiun. Nah, ini bagi saya sebagai politisi tentu berpikir tidak ada dua kejadian yang kebetulan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, sesungguhnya kalau kita mau tempatkan, BUMN di Indonesia ini kan memang ada yang memang dikhususkan untuk untung, ada yang memang dikhususkan untuk melayani. Tapi kan kemudian belakangan ini, semua pendekatannya adalah untung rugi. Contoh, ya kan? Bandara Halim kalau tidak salah sekarang udah diswastanisasi dia. Iya kan? September ini besok. Nah, itu yang kelola itu jangan-jangan temannya itu juga. Nah, coba ditelusuri itu. Ya kan? Jangan-jangan keuntungan dibagi di luar negeri sana. Atau kongsi lain di tempat lain. Yang begitu-begitu kan harus ditelusuri. Kenapa ini tidak tersentuh? Karena duitnya sudah triliunan dan kelompoknya besar. Jadi kalau kita mau fair, ya istilah sederhananya itu tajam ke bawah tumpul ke atas itu karena di atas itu punya kuasa. Punya power, punya duit, ya kan? Punya kemampuan untuk membungkam dan tidak terdengar. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, negara pada titik ini tidak mampu menghadapi itu. Maka kemudian pendekatan yang terjadi agar kelompok-kelompok ini tetap tidak tersentuh
adalah kasus tutup kasus. Masalah tutup masalah. Penyelesaiannya seperti apa? Ya rakyat, kan kalau menurut teorinya Machiavelli itu rakyat itu pelupa. Kayak gitu. Ada masalah, ditutup dengan masalah, sudah lupa masalah yang pertama. Ditambah masalah baru, udah lupa masalah kedua. Apalagi misalnya kebiasaan masyarakat kita lebih banyak senang nonton hiburan daripada berita. Ditambah lagi beritanya pun setengah benar, setengah hoax. Ya kan? Makin tidak percaya lagi. Kan itu yang terjadi. Ini sebenarnya kebutuhan kita untuk mengedukasi publik dan kebutuhan kita misalnya untuk mendorong penyelenggara negara dan penegak hukum itu untuk bertindak atas informasi apapun yang muncul. Kan bagi kita tentu miris. Seorang Komarudin mengatakan dia punya data lebih cepat dibanding aparat penegak hukum yang terima gaji untuk melakukan itu, untuk menindak penyelewengan-penyelewengan seperti itu. Ini kan miris bagi kita. Tadi misalnya sempat ditanyakan oleh Mas Gun, bagaimana dengan BPK? Ya kita juga harus paham juga bahwa BPK ini masih orang Indonesia dan di sana bukan malaikat. Kayak gitu. Di Indonesia ini semua mungkin dan semua bisa. Itu. Ini fenomena-fenomena gunung es ini sesungguhnya harus diurai satu persatu. Contoh lain misalnya. Di Indonesia ini orang jual minyak rugi terus, subsidi terus. Contohnya ya. Tapi kan juga jarang dibuka bahwa kita juga ekspor minyak mentah. Impor minyak ke sini. Ini kan zaman kolonial. Kok masih kita ulangi? Itu pertama. Yang kedua, zaman Orde Lama, kita Indonesia ini menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Sekarang perusahaan-perusahaan Indonesia dijual lagi. Apa lupa bahwa VOC itu hanya perseroan dagang dulu menjajah kita itu. Fenomena-fenomena seperti ini kembali berulang. Dan kita, rakyat itu hanya dipertontonkan dengan, kalau kata Fahri Hamzah, hanya tikus-tikus kecil. Kayak gitu. Ini yang terjadi. Kita hanya dihibur bahwa si A sudah ditangkap, si B sudah ditangani. Bahkan lebih mirisnya lagi, ya bisa juga kita katakan bahwa negara ini negara preman. Ya kan? Semua sisi ada kutipan, semua posisi ada prosedur. Itu yang terjadi. Dan fenomena-fenomena itu menurut saya, ya memang kita ini kan memilih presiden ini nyata. Biayanya mahal, kita pilih setiap 5 tahunan untuk memimpin apapun. Terkait dengan nasib dan masa depan rakyat kita. Ya kalau misalnya kita harus yakin dengan kekuatan itu. Ketika presiden misalnya mengatakan ungkap, terang benderang kok. Kayak gitu. Iya, itu kan hanya kasus kalau yang fenomenal dan viral, baru bereaksi kalau saya lihat. Jadi kasus-kasus yang tadi seperti tadi ada PT Taspen atau tadi yang saya sebut di bidang komunikasi, di bidang finansial, bank-bank. Ini tidak ada perintah atau Pak Jokowi ini langsung seperti tadi Ferdi Sambo melakukan ungkap. Jadi tadi yang seperti Cawi bilang, kemauan. Nah gimana menurut Cawi? Ya, yang harus dipahami bahwa di satu sisi di lingkaran presiden ini kan juga banyak oligarki-oligarki yang melindungi kepentingan oligarkinya masing-masing. Kayak gitu. Artinya pada titik itu perintah itu penting, mengawal proses pelaksanaan eksekusinya itu penting.
Kayak gitu. Kenapa saya katakan begitu? Begitu perintah dikeluarkan ini kan bukan di ruang kosong. Pasti akan ada counter. Ada upaya untuk nutupi, ada upaya untuk mengaburkan. Itu alamiah menurut saya. Ya kan? Semua misalnya, taruh contoh saya paling sederhana. Berapa kali presiden perintahkan soal berantas mafia tanah misalnya. Itu berapa banyak misalnya tanah masyarakat yang diambil oleh orang berpangkat atau developer besar. Pernah terungkap itu? Iya kan? Atau kelompok-kelompok korporasi yang menguasai sekian ratus hektar HPH dan lain sebagainya. Iya kan? Itu kan kenyataannya. Kan kalau kita mau cek di situ, kan itu yang terjadi. Perkebunan-perkebunan yang hektar-hektar di Kalimantan, Sumatera dan seterusnya itu. Itu. Belum lagi misalnya yang hak kelolanya dikasih atas nama orang Indonesia tapi praktek di lapangan negara lain misalnya. Itu kan yang terjadi. Artinya ini dibutuhkan untuk ngawal. Jadi tidak bisa perintah hari ini tidak dikawal karena besok bisa saja perintah tidak nyampe atau perintah itu dijalankan hanya setengah. Tapi kalau ngelihat tadi ya fenomena gunung es dan kasusnya terlalu banyak, apakah seorang Jokowi presiden ini emang benar-benar dibohongi atau dia memang tutup telinga, tutup mata? Menurut saya begini, Pak Jokowi ini orang baik. Tapi selalu dikasih peta buta. Saya memaklumi beliau ini kan wali kota Solo, gubernur DKI, tapi tidak lama langsung presiden. Lingkarannya itu Pak Jokowi barangkali masih bisnis mebel, mereka sudah jadi tokoh. Sudah menjadi pusaran dari elit-elit nasional. Kayak itu. Begitu dikasih peta buta, eksekusi tidak kena. Maksudnya eksekusi leher, kenanya rambut misalnya. Kan kayak gitu. Hal kayak gitu menurut saya itu yang terjadi. Saya tidak, sepengamatan saya. Itu. Nah, situasi itu sesungguhnya dibutuhkan orang yang memang betul-betul clear and clean. Dan memang betul-betul keberpihakannya itu kepada rakyat, kepada bangsa dan negara ini. Bukan kelompoknya, bukan kroninya, bukan oligarkinya. Dan itu langka. Tapi masa dari yang langka itu dari berapa 375 ya juta itu tidak ada misalnya sampai 10 orang. Misalnya. Toh kita misalnya pernah punya Kapolri Pak Hugeng, punya Jaksa Agung Burhanuddin Lopa, ya kan? Punya orang-orang hebat yang seperti itu. Itu atau punya Munir, punya Marsina kalau mau. Kayak gitu. Artinya ada yang begitu. Model-model begitu kan ada di Indonesia ini. Orang yang berani mempertaruhkan segalanya, ya kan, untuk kepentingan yang lebih besar. Kayak gitu. Oke, Cawi. Nanti kita akan ada mungkin putaran penutup ini. Bung Tatang, kita udah dengar apa yang Bung Awi bilang, Bung Tobias bilang. Jadi di closing statement ini mungkin ada hal-hal yang baik atau apa namanya memberilah pencerahan buat Bapak Presiden Jokowi. Apalagi Cawi bilang ngeri juga. Presiden dikasih peta buta. Artinya presiden juga bisa disebut ya dimain-mainkan oleh para elit yang memang pengalaman dan jam terbangnya tuh sudah tinggi, terutama dalam bidang korupsi dan koruptornya tadi. Silakan Bung Tatang. Ya Mas Gun, jadi yang pertama-tama kita harus mengapresiasi dulu dalam hal ini Jaksa Agung yang telah melakukan bersih-bersih di BUMN ini dengan udah membuka kasus-kasus korupsi dari mulai Krakatau Steel, Garuda hingga Wika Beton dan yang lain-lain. Juga ini merupakan suatu keberanian, bagaimana juga yang dicontohkan oleh Kapolri. Ini like and dislike, suka tidak suka. Itu ada keberanian untuk membuka kasusnya Ferdi Sambo itu. Sampai ada 31
perwira tinggi yang diperiksa pelanggaran kode etik dan pelanggaran 97 polisi. ya, 97 polisi. 97 polisi termasuk di sana. Ini sebuah keberanian yang diperlihatkan oleh Kapolri dalam hal ini sebagai penegak hukum, bahwa sungguh-sungguh dan fokus dengan kinerja sektoralnya untuk bersih-bersih di internalnya. Tidak peduli siapapun yang membackup di belakangnya. Di situ loh yang dalam hal kasus Ferdy Sambo itu dilakukan. Nah ini kita apresiasi yang setinggi-tingginya dengan keberanian tersebut untuk melakukan bersih-bersih. Kita berharap juga instansi lainnya seperti sekarang ini di BUMN itu juga Erick Thohir ini jadi nggak usah nunggu-nunggu diperintah-perintah lagi atau panggilan polisi, datang aja minta diperiksa di KPK selesai. Juga KPK atau BPK bisa mengundang tuh saudara Kamarudin Simanjuntak yang bukan info itu. Ini sebagai seorang lawyer nggak mungkin dia berani mengatakan hal tersebut tanpa dengan data dan fakta yang dimiliki. Dan dia juga mengatakan bahwa siap lebih cepat lebih baik karena sudah mengirimkan surat ke instansi pemerintah, DPR dan sebagainya, tapi tidak pernah ada tanggapan. Jadi jangan seperti yang tadi dikatakan Katobi tadi bahwa dari BPK tidak terbukti bahwa sudah diinvestigasi, tidak ada indikasi ada penyimpangan dana di sana di Taspen. Bukan seperti itu yang kita harapkan. Kalau itu yang terjadi, maka seperti yang dibilang Cawi tadi, akhirnya prediksi asumsi publik seperti itu, bahwa seolah-olah ada kasus baru yang besar ditutupi dan kasus-kasus yang lain. Terkesan juga bahwasanya ini hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu jangan seperti itu. Terkesan lagi bahwa rakyat ini dibuai dengan nyanyian-nyanyian keroncong harmoni, tapi harmoni yang membawa tragedi pada akhirnya. Karena korupsi ini membuat jurang kemiskinan yang dalam bagi rakyat dan bisa menyandra negara, sehingga negara kita ini menjadi pelayan terus-menerus. Dari negara bangsa jongos yang tunduk taat dan menghamba pada kekuatan korporatokrasi yang ada. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga ada cerita seorang kaisar yang telanjang bulat. Ini dia panggil rakyatnya dan berkata bahwa saya ini sedang berbusana yang anggun dan indah. Rakyatnya karena takut pada kaisar dan juga takut dianggap bodoh sama yang lain, katakan betul kaisar sedang berpakaian yang anggun dan indah. Si kaisar tersenyum-senyum dan pada akhirnya kena sugesti bahwasanya betul dia merasa walaupun telanjang bulat tapi merasa sedang berpakaian. Ini ironis kalau terjadi di dalam suatu negara bangsa. Artinya rakyat sudah tidak mampu lagi melihat kenyataan sesuai dengan kenyataannya yang ada. Nah, para birokrat, para petinggi-petinggi negeri bekerja, berkolaborasi untuk kepentingan korporasi-korporasi, tapi merasa telah menggerakkan pembangunan ekonomi untuk kepentingan negara. Seperti itu, padahal itu kepentingan korporatokrasi, bukan kepentingan rakyat. Dia merasa sudah berbuat banyak untuk negara. Ini bahaya sekali lagi. Itu yang dikatakan negara bisa tersandra. Makanya untuk itu harus segera diinvestigasi. Kasus-kasus seperti yang terjadi di PT Statspen ini. Dibuka sejelas-jelasnya. Dipanggil pembuka informasinya, diperiksa kementeriannya ini, menterinya si Erick Thohir ini. Jangan dia hanya ikut kemana-mana presiden, ya kan, dengan wajahnya yang kemayu, tersenyum tapi ini babak belur nih BUMN-nya. Dia cawe-cawe keliling-keliling kemana-mana. Kita tahu sendiri, Menteri Keuangan buka
bahwa ada kerugian di Pertamina 191,2 triliun dan kemudian kerugian di PLN 71,1 triliun. Ini yang baru-baru ini itu Menteri Keuangan sendiri yang menyatakan seperti itu. Ini karena dampak kenaikan batu bara dan minyak mentah. Tapi kan itu harus diantisipasi. Kenapa? Beban ini akan ditanggung lagi oleh rakyat dengan kenaikan BBM nantinya. Dan menambah persoalan bangsa ini. Bagaimana nih pertanggungjawaban seorang Menteri BUMN yang namanya Erick Thohir ini? Jangan terkesan jadi menteri yang gagal paham. Atau celeng. Jadi nggak peduli dengan aturan dan undang-undangan yang ada. Tidak peduli dengan job description kinerjanya. Hanya mementingkan kepentingan pribadi yang dengan cawe-cawe untuk bermain-main politik. Saya menyarankan fokus aja dengan kinerjanya. Sebagaimana Kapolri udah memberikan contoh, walaupun lambat tapi terus on the track membersihkan internalnya dengan kasus Sambo itu. Sampai mengungkap ada uang 900 miliar di bawah rumahnya Sambo. Itu luar biasa. Yang diduga dari juri tadi yang disebutkan oleh kawan kita dari Suawi. Yang dikatakan bahwa itu judi itu menguntungkan bandar 1,3 triliun per tahun. Kapolri menyatakan dimanapun kalau memang ada itu terjadi perjudian dan bandarnya saya akan tindak secara hukum. Itu begitu yang diinginkan. Itu juga dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, pejabat-pejabat bermentalitas nasionalisme kebangsaan ini bisa dijadikan contoh. Jangan bermental inlander. Begitu. Ya kan, yang hanya memihak pada dealer-dealer. Anda ini leader gitu loh. Jangan bermain-main di belakang seperti politik dagang sapi. Ada transaksi gelap di belakang. Itu yang tidak kita harapkan. Ada muncul persepsi seperti itu. Apalagi menyangkut kepentingan capres ke depan. Bagaimana mungkin kalau capres itu dibiayai dengan uang-uang seperti ini? Itu bahaya. Bisa terjadi nanti sistem itu tadi yang digunakan, satanomik itu. Ekonomi setan. Jadi setan semua bangsa ini udah. Iya kan? Nah itu bahaya. Melanggar semua aturan perundang-undangan. Ya kira-kira seperti itu pesan yang terakhir. Semoga tidak terjadi di negeri ini. Kita butuh pencerahan juga nih dari Bung Tobias nih. Jadi Bung Tatang udah tajam, lengkap dan memang negara ini kita tidak ingin menjadi ekonomi setan. Jadi kalau ngelihat dari proper test di rut BUMN itu juga kita nggak bisa tutup mata. Telinga kita juga banyak mendengar bahwa itu ada titipan dari para sekjen partai politik untuk duduk di tempat-tempat tersebut dan bayarannya juga luar biasa. Jadi mungkin tadi benang merah politik setan itu ada di situ. Jadi mereka menyogok untuk jadi dirut BUMN, akhirnya mereka berubah jadi setan, bukan untuk menguntungkan negara. Silakan Bung Tobias. Penemuan yang ada hari ini, terlepas dari itu benar atau salah, semuanya itu tergantung kepada oknumnya. Semuanya tergantung kepada pemimpinnya. Di saat pimpinannya itu benar-benar untuk memajukan bangsa dan negara, terus lagi masyarakat semua, khususnya Indonesia ini dibuat sempurna dengan kerja-kerja dari lembaga-lembaga BUMN. Nah itu akan terlihat nyata. Tapi di saat negara sudah keluar dari rambu-rambu untuk tidak melihat lagi kepentingan masyarakat, nah itu akan berbahaya bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya sarankan untuk Pak Presiden untuk tegak lurus. Dalam arti untuk memajukan bangsa dan negara ini jangan dilihat lagi masalah person hutang budi, tetapi lihatlah masyarakat ini kemana arahnya. Karena dari hari lepas hari ini kita lihat bahwa masyarakat ini semakin susah. Bukan semakin enak, tetapi semakin sulit. Harga-harga bahan pokok naik, harga-harga bahan bensin juga naik, gas juga naik. Nah untuk itu kalau Pak Presiden tidak melihat ke bawah, bahwa kita akan melihat bahwa landing Pak Presiden ini akan terganggu dengan adanya maling atau tikus-tikus kecil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias. Ya kita ke Cawi, closing statement kita sudah mendengar apa yang kata
Bung Tatang, ekonomi setan, Bung Tobias, minta presiden tegak lurus. Gimana kesimpulannya dari Cawi? Silakan. Ya, mengelola bangsa ini tidak cukup hanya orang baik, tapi butuh orang berani. Baik dan berani saja tidak cukup, butuh orang cerdik. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang harus diurai itu sangat luar biasa. Kelompok kepentingan yang sudah mengakar sekian puluh tahun itu sangat dalam. Oleh sebab itu mengurai ini butuh kecerdikan, butuh keberanian, butuh orang baik. Ketiga-tiganya itu harus ada. Itu pertama. Yang berikut terkait dengan BUMN, harapan saya terhadap para penegak hukum, investigasi, telusuri semua BUMN yang dijual, yang di merger, yang merugi, itu harus ditelusuri dengan betul. Ingat, soal kasus korupsi itu kadaluarsanya 18 tahun. Jadi tetap harus dikejar itu. Karena bangsa ini merdeka, salah satu agendanya adalah menasionalisasi aset-aset tinggalan Belanda. Menjadi ironi ketika banyak BUMN yang seharusnya mampu melayani rakyat, kemudian dijual dengan alasan merugi. Kita tahu bahwa banyak sekarang tokoh-tokoh yang sekarang jadi tokoh dan elit nasional ini, biasanya membeli perusahaan yang mau bangkrut, diperbaiki, dijual. Jangan sampai prakteknya di Indonesia, perusahaan bagus, dibikin jelek, dijual. Jangan sampai praktek itu dipraktekkan kebalikannya di Indonesia. Ingat bahwa ngelola bangsa ini tidak bisa semata-mata pendekatan bisnis. Karena di situ ada nasib orang. Barangkali bagi orang pintar, satu angka itu hanya angka. Tapi bagi rakyat itu adalah sebuah kehidupan, itu adalah nasib sebuah keluarga, dan itu adalah masa depan sebuah keluarga. Itu yang jangan dilupakan. Itu barangkali Mas Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Cawi. Terima kasih Bung Tobias, Bung Tatang, Bung Awi sekalian. Telah mencerahkan mungkin bangsa Indonesia, bahkan mungkin Presiden Jokowi juga bisa mendengar. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh Bung Tobias, Bung Tatang, Cawi, semoga Pak Presiden bisa mendengarnya dan bisa lebih teliti, lebih jeli dan jangan mau dibohongi. Karena asal Bapak senang itu memang udah membudaya. Jadi butuh kecerdikan apa yang dibilang Cawi untuk bisa meneliti orang-orang yang duduk di BUMN, orang-orang yang bisa menciptakan korupsi-korupsi gaya baru, metamorfosis korupsi yang memang sudah sangat menggila. Dan angkanya mungkin bukan hanya 300 triliun, mungkin ribuan triliun. Tapi Pak Jokowi juga harus bisa melihat secara komprehensif. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.